Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Fokus Terkini TVRI. Malam hari ini kita masih membahas terkait dengan kemungkinan yang masih saja terjadi. Bicara politik, bicara seni kemungkinan. Nah, malam hari ini bicara terkait dengan kemungkinan Capres-Cawapres Ganjar Prabowo versus Prabowo Ganjar. Nah, kalau tadi kita sudah minta pendapat dari Kang Huda, lalu juga Bang Dhanil, maksud kami Bang Andreas. Sekarang saya akan langsung ke Mas Toto. Mas Toto, artinya kita sebelum bicara terkait dengan hasil Litbang Kompas untuk elektabilitas dari Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar ini, kira-kira membaca dari ketiganya tadi, ada sinyal-sinyal yang mungkin bisa ditangkap? Kalau buat kami karena kita sudah terbiasa ya, sebetulnya kita juga bisa melihat ya, kalau dari analisis wacana itu sudah kelihatan sebetulnya, jawaban itu ada. Jawaban itu ada, jawaban artinya itu ada. Anda bisa mengartikan berarti tersirat ya, tadi ya. Jadi kalau kita cermati bagaimana juga respon dari teman-teman di struktural ya, terutama di PDI terhadap ya taruhlah aktivitas dari Ganjar Pranowo misalnya, itu kan bisa kelihatan. Kemudian juga bagaimana kemarin ketika bertemu ya di tengah sawah itu Ganjar Pranowo dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi bertiga itu kan kita bisa melihat respon setelah itu. Jadi sebetulnya sekarang yang terjadi kalau kita bisa tafsirkan, ini di luar fakta hasil survei ya, bahwa memang sebetulnya sedang terjadi konsolidasi atau penguatan daya tawar dari masing-masing kubu ya, kalau mau kita bilang kubu, untuk mendapatkan porsi yang terbaik. Tetapi bahwa hasilnya itu sudah semakin jelas terbaca. Hasilnya sudah semakin jelas terbaca. Ya. Tapi kalau bicara terkait dengan hasil dari potensi elektabilitas Ganjar dan juga Pak Prabowo di Litbang Kompas sendiri, Mas, untuk elektabilitas dari keduanya ini? Ya, kalau dari hasil survei kami, terutama yang paling baru ya. Ini ya, yang kita saksikan sekarang yang paling baru ya, Januari, kalau yang kita lihat ini. Jadi kita lihat itu potensi elektabilitas ya. Jadi potensi elektabilitas pemilih dalam hal ini yang strong voter. Nah, sebetulnya kalau kita bandingkan antara Ganjar dengan Pak Prabowo sebetulnya tidak jauh beda. Jadi taruhlah begini, misalnya pemilih strong voternya Ganjar versus Prabowo itu 54 banding 51% dari total pilihan ya, dari total pilihan. Karena kan elektabilitasnya Pak Ganjar itu sekitar 25,3, lalu Pak Prabowo itu 18,1 untuk yang Januari ya. Nah kalau dilihat dari proporsi strong voternya itu sebetulnya hampir sama, 54, 51. Lalu swing voternya berapa? Hampir sama juga, 41, 45. Jadi sebetulnya masih masuk di dalam margin error gitu. Akan tetapi memang ada kekhasan. Misalnya kalau istilahnya dipertemukan, misalnya dengan model terbuka, jadi model open question ya, kemudian juga dengan 10 nama, 5 nama, 3 nama, sampai dengan 2 nama, memang konsisten keunggulan ada di Ganjar Pranowo ketimbang di Prabowo. Akan tetapi memang kalau kami dari Kompas selalu melihat kemungkinan-kemungkinan yang terbaik. Kan kalau dilihat dari apa yang ditanyakan kepada publik, kan sebetulnya bukan Ganjar Prabowo sebetulnya. Jadi misalnya Ganjar dengan Sandi Uno dan Erick Thohir misalnya yang ada nama-nama itu ya yang besar yang sebagai capres ya, kalau kita serahkan kepada publik. Ada juga Prabowo dengan Prabowo dengan Erick Thohir dan Prabowo dengan Sandi Uno dan Anies Baswedan misalnya. Jadi kalau kita serahkan kepada publik. Tapi dalam hal ini memang Kompas juga mencoba melihat apa yang terbaik dari elektabilitas masing-masing calon. Ini sama juga dulu ketika Pak Prabowo dan Pak Ganjar itu masih belum dalam satu koalisi, kami juga menyusun sebuah tesis ya, bagaimana kalau keduanya berlayar di dalam perahu yang sama. Kenapa kami menyatakan hal demikian? Karena kami mempunyai data atau hasil riset bagaimana keterpilihan di dalam masyarakat. Artinya larinya swing voters ini kemana ketika dua ini dicalonkan begitu, Mas Toto? Kalau swing voter secara keseluruhan, dari keseluruhan responden, kalau kita bandingkan lebih menguntungkan Ganjar Prabowo ketimbang Prabowo Ganjar. Jadi selisihnya 11% banding 7%. Tapi kalau swing voter dalam arti pemilih Ganjar dan pemilih Prabowo secara kategorik itu sama-sama 7%. Jadi di sini kita mau bilang bahwa secara angka komposisi Ganjar dan Prabowo itu cenderung lebih kuat ketimbang
Prabowo Ganjar secara angka. Secara angka? Ya, secara angka. Tetapi secara kualitatif bisa beda. Misalnya pertanyaan begini, untuk presiden itu latar belakang apa yang ingin Anda dikehendaki publik? Itu yang pertama militer dulu, baru habis itu kepala daerah. Tapi ini pun tidak terlalu berbeda, jadi 23, 22%. Jadi artinya memang ada kombinasi yang sekarang ini memang masih cair, kita bisa bilang cair. Karena kalau digabung pun komposisi elektabilitas dari Pak Ganjar dan Pak Prabowo ini kan antara 43 sampai 62. Gitu. Kalau kita pakai swing voter, artinya swing voternya lari semua, yang milih hanya yang pemilih strong voter. Itu angkanya jadi 23. Bisa bahaya juga, meskipun ini tidak mungkin. Pasti kan ada juga dari sebagian swing voter yang memilih. Jadi yang mau kita sampaikan adalah bahwa sekarang ini pertama sebetulnya masih relatif cair. Yang kedua, kalaupun itu digabungkan Ganjar dan Prabowo atau Prabowo Ganjar, itu belum menjadi jaminan kemenangan. Karena total suaranya kalau digabung masih ada yang di bawah 50%. Kecuali kalau digabung semuanya sudah di atas 50%, kita bisa bilang bahwa inilah pasangan yang kuat gitu. Jadi yang pertama cair, yang kedua belum menjamin kemenangan, yang ketiga secara angka, secara statistik memang elektabilitas dan juga proporsi elektabilitas kemenangannya Ganjar atas Prabowo itu lebih kuat ketimbang Prabowo lawan Ganjar. Tetapi ketika bicara kualitatif bisa sebaliknya. Nah, dalam hal itulah kira-kira dimensi-dimensi dari pasangan Ganjar dan Prabowo ini. Oke, kalau tadi bicara angka terkait dengan hasil analisa dari Litbang Kompas, saya akan langsung ke Mas Adi. Mas Adi, apakah Anda juga melihat sinyal-sinyal di segmen pertama tadi yang diungkapkan oleh Kang Uda, terus Bang Daniel, dan juga Bang Andreas? Kira-kira sinyal apa yang Mas Adi tangkap ini? Saya kira kita tidak bisa melepaskan konteks kenapa kemudian muncul soal jodoh menjodohkan antara Prabowo dengan Ganjar atau Ganjar dengan Prabowo Subianto. Ini kan tidak terlepas dari kemesraan yang ditunjukkan oleh Prabowo dan Ganjar saat bersama Jokowi beberapa waktu yang lalu. Entah siapa yang memulai, tiba muncul, mungkin bagi pendukung Prabowo Subianto cocok kalau kemudian Prabowo itu berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Seakan-akan ini adalah serela politiknya Jokowi yang coba untuk di-endorse kepada publik. Tapi kan pendukung Ganjar juga tidak mau berdiam diri bahwa yang cocok jadi capres itu adalah Ganjar, sementara cawapresnya adalah Prabowo Subianto. Nah, ini yang disebut dengan konsolidasi ide, entah siapa yang mulai, tapi ini muncul. Bagi saya ini hanya sebatas wacana sebenarnya. Kalau membaca angka-angka statistik, ini terlepas dari hal politik ya, nanti coba kita narasikan. Ya memang pasangan dua tokoh ini saling melengkapi. Misalnya Prabowo Subianto itu relatif agak kurang kuat di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Itu bisa dilengkapi oleh Ganjar Pranowo. Ataupun misalnya ketika Ganjar Pranowo itu lemah misalnya di Jawa Barat, di Banten ataupun di Jakarta dan seterusnya, itu bisa dilengkapi oleh Prabowo Subianto. Makanya kalau kita membaca angka-angka statistik, kalau dua sosok ini dipasang-pasangkan, relatively secara politik memang kuat ya, bahkan cukup super power. Cuman kan pertanyaannya adalah untuk apa memasangkan Prabowo Subianto dengan Ganjar ataupun memasangkan Ganjar dengan Prabowo dalam konteks ini? Siapa yang akan dilawan? Bukankah orang-orang yang juga akan bertanding di 2024 banyak juga adalah orang-orangnya Jokowi? Saya membaca sebenarnya bahwa dua sosok ini layak untuk dipasang-pasangkan kalau yang maju di 2024 itu ada dari kubu oposisi atau disebut dengan antitesa dari Jokowi. Sebut saja poros perubahan yang ada Anies Baswedan. Maka dua nama ini sangat layak untuk dipasang-pasangkan. Yang ya dalam tanda kutip cukup kuat dan cukup leading. Tapi kalau poros perubahan misalnya bubar, Anies tidak bisa mendapatkan tiket pencapresan, maka saya kira memang karena ini adalah orang-orangnya Jokowi semua, all president match, Prabowo monggo maju misalnya dengan Caimin, mungkin Ganjar Pranowo bisa maju dengan siapapun, mungkin dengan Mbak Puan juga bisa, dengan Erick Thohir juga bisa, dengan Sandiaga Uno juga bisa. Begitupun dengan Erlangga Hartarto, maju juga gitu dengan pasangan-pasangan politisnya. Toh yang bertanding adalah orang-orangnya Jokowi, dan Jokowi tidak perlu merasa khawatir bahwa semua legasi politiknya tidak dilanjutkan oleh siapapun nantinya yang menang. Jadi bagi saya, kalau yang melihat dari jauh, mungkin ini semata dalam tanda kutip ya soft launching politics. Kalau kemudian ada penantang poros perubahan, sebut saja Anies gitu ya, maka yang sangat layak untuk dipasangkan melawan poros perubahan itu adalah kekuatan yang cukup powerful, elektabilitasnya tinggi, konsolidasinya kuat dan didukung oleh koalisi besar, koalisi perubahan koalisi besar yang saat ini berada di koalisinya Jokowi ya. Itu yang pertama, Mas.
Nah, yang kedua, kita kan kalau kita bicara tentang politik ya pasti ada persoalan-persoalan teknis yang agak rumit untuk dijangkau dan dijelaskan oleh masyarakat secara umum. Hmm. Di sini ada negosiasi elit. Kalau betul kemudian misalnya Prabowo dengan Ganjar, lalu bagaimana dengan PKB dan Caimin yang memang sejak awal ini sudah melakukan khitbah secara politik? Ya. Itu penting ya, karena apapun judulnya, Gerindra itu tidak mungkin bisa maju gitu ya. Hanya dengan Gerindra sendiri yang jumlah partai politiknya 20%. Makanya ketika PKB menjadi bagian dari koalisinya, apa namanya, Kebangkitan Indonesia Bersatu itu menjadi relevan bahwa Prabowo itu adalah sebagai capres. Dan sangat kelihatan sekali reaksi teman-teman PKB kalau Prabowo misalnya berpasangan dengan yang lain, termasuk dengan Ganjar Pranowo, bubar jalan ini koalisi. Oke. Karena bagi PKB, siapapun yang minat berkoalisi dengan PKB, wajib hukumnya menyertakan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Saya kira ini adalah kalkulasi rasional. Tapi the end of the day-nya kita tidak pernah tahu gitu ya, bahwa kesepakatan politik yang kemudian bisa memutuskan capres dan cawapres adalah Prabowo Subianto dan Gus Imin misalnya. Kalau misalnya soal duet ini disetujui, ya nggak ada soal, Mas ya. Tidak ada soal apapun. Jadi itu yang saya kira memang perdebatan-perdebatan pada level politik memang agak sukar untuk dijangka oleh kita. Termasuk misalnya perdebatan apakah PDIP mau menjadi nomor 2. Karena pilegnya itu adalah lebih kuat PDIP. Ganjar misalnya relatif secara personal lebih kuat misalnya dari Prabowo Subianto. Ya. Hal-hal yang semacam ini juga menjadi kerumitan-kerumitan yang saya kira memang bahwa politik kita itu tidak bisa dibaca dan hitam putih. Apalagi sampai hari ini kita tidak pernah melihat bagaimana Gerindra dan PDIP itu melakukan pertemuan-pertemuan politik. Yang ada itu hanya statement-statement media. Itu artinya apa? Duet soal Prabowo Ganjar ataupun Ganjar Prabowo ini hanya sebatas wacana sebenarnya. Yang saya kira bagi saya sebagai resultante politik, sebagai opsi-opsi akhir, sebagai opsi-opsi memang kalau memang ada penantang yang kuat lah di luar poros Jokowi yang saat ini memang sedang bermunculan. Bagi saya sebenarnya teman-teman yang saat ini berada di koalisi pemerintahan, di koalisinya Jokowi, mestinya itu dipersilahkan maju semua. Yang tadi saya sebutkan, Baik. Prabowo maju, dan ya, kemudian Ganjar maju, Erlangga maju, gitu ya, dan bisa dipastikan poros perubahan itu kempes di tengah jalan apapun caranya. Jadi partai-partai pendukung Anies, ya 3 partai ini ya bisa dirayu gabung dengan Ganjar, bisa dirayu gabung dengan Prabowo, bisa dirayu misalnya bergabung dengan porosnya Erlangga Hartarto. Ya. Itu jauh lebih memungkinkan jika tidak mematok siapa kira-kira capres yang kemudian dalam tanda kutip yang seakan-akan mendapatkan karpet merah untuk maju di 2024. Padahal pada saat yang bersamaan, begitu banyak orang-orang di sekitar Jokowi, orang-orang di sekitar istana yang juga punya keinginan untuk maju, Mas. Ada Muhaimin Iskandar, ada Erick Thohir, ada Sandiaga Uno, gitu ya, ada Erlangga Hartarto, gitu, dan seterusnya, dan seterusnya. Bagi saya begitu poinnya. Mas Adi, artinya ini kan kalau misalnya Pak Jokowi dalam beberapa kesempatan mengajak Pak Prabowo dan juga Mas Ganjar begitu. Artinya di PD ini kan ada 2 kingmaker begitu. Ketika Pak Jokowi memposisikan juga sebagai kingmaker, masih menunggu keputusan akhirnya nanti dari Bu Mega begitu. Tapi kira-kira apakah nanti dari Pak Jokowi ini yang mencoba untuk menjadikan posisinya sebagai kingmaker ini apakah mempengaruhi pandangan dari Bu Mega atau seperti apa menurut Anda, Mas Adi? Kalau bisa mempengaruhi ya saya tidak bisa menerawang itu, Mas. Tapi yang jelas Megawati Soekarno Putri pastinya punya preferensi yang relatif agak sedikit kaya ya. Mungkin dari survei, mungkin dari Jokowi sebagai presiden, mungkin juga dari elit-elit PDIP. Soal bagaimana konfigurasi politik di 2024. Bagaimana kalau kemudian misalnya PDIP misalnya dalam skenario Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto, atau dalam skenario Prabowo Subianto dan Ganjar, pasti itu dibicarakan. Tapi the end of the day-nya kita kan tidak pernah tahu bahwa yang akan diputuskan oleh PDIP nanti itu apakah Ganjar ataupun Puan. Di situ saja sampai saat ini belum selesai, Mas. Oke. Jadi Nanti kita tanya Bang Andreas. Sebatas wacana. Baik, saya Itu akan yang permukaan-permukaan yang sebenarnya bagi saya politik kita memang cukup cair, menunjukkan bahwa poros politik yang ada saat ini ya ujung-ujungnya adalah last minus di tikungan akhir. Baik. Betul kata Bang Andreas, politik itu soal serba kemungkinan. Ya. Yang tidak mungkin itu cuma menghidupkan orang yang sudah mati, itu aja. Masih cair ya Mas Adi. Nanti saya akan tanyakan ke Bang Andreas. Usai jeda kami akan kembali masih bersama sejumlah narasumber membahas terkait dengan Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo.
Tetaplah bersama kami.